SMP SMP 5 kira-kira. Lima ya. SMP 5 ya. enggak ya? Kalau kita bicara SMP 5, kenapa enggak sekalian lafalet itu? Sudah. Awalnya juga. Oh, sudah, dari Awal 19. gelombang pertama. Oh, tahun 18. Iya. Apa coba ke sana? SMP Coba 5. dilihat dulu sih, Pak, tampilannya. Dilihat dulu. Kalau dilihat dari tampilan yang muka depan itu Depan kayak masih lama. yang depan itu ya. Iya. Ngadep di lapangan Mas katanya ya. Ya persis pintu masuk itu loh. Iya. Sampai sing ruangan depan itu. Tepak Kasek. Makam Mbah Joyotirto, Kepundungan, Arca Buddha Uniga, Goa Jepang Ayani, Gedung Korem, pabrik es betek, Geraha Wisma Tumapel, Klinik Melati, 9 Dam Kadalpang, Ada apa ini? terus sama Jembatan Biru Prateran. Kayuan, Ketirtaan Kuto Bedah Muarto, Arca Kuto Bedah Muarto, Yoni Belakang Kejaksaan, Situs Bejisari, Situs Watugong Megdi, Gedung HMI Kayu Tangan, Makam Kuno Belakang Wisma Tumapel, Makam kuno. Belakang Wisma Tumapel. Wisma. Enggak masuk. Enggak. Enggak. Enggak ada. Sebenarnya Tadi Mas Ano, tadi Saya tadi. Saya tadi. Sekarang temuan-temuan itu mestinya bisa kita rangkum sebagai bagian dari apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita mengharapkan data-data dari timnya Pak Kusnadi itu bisa masuk sekaligus kita bisa himpun mungkin cerita-cerita tentang bariannya, cerita-cerita tentang kegiatan-kegiatan sosial budaya di sana apa, kearifan lokal yang rutin dilakukan masyarakat itu, termasuk juga mitos-mitos itu masukkan aja, nanti akan memperkaya kita semua. Nah, memang sengaja untuk timnya Punden Petilasan tuh di Pak Gus karena objek-objek seperti itu banyak mengandung bukan mistis, istilahnya itu persoalan. Iya. Katakan kemarin di Dignas kemarin, itu kita juga membuat satu rencana tidak hanya pengurangan pajak bangunan, tapi juga bantuan pemeliharaan. Tapi berapa besarnya itu nanti ditentukan di peraturan wali kota. Karena kita tahu ngopeni rumah kuno itu ya angel, ngopeni situs juga susah. Nah itu perlu ada bantuan. Nah kenapa tadi Bejisari itu kita dahulukan? Karena di Bejisari itu rencana tahun depan ini mau dikasih lebih, mau diperindah. Nah untuk diperindah itu kan harus ada dasar hukumnya Pak. Nah dasar hukumnya adalah SK penetapan. Begitu SK penetapannya sudah ada, maka intervensi pemerintah masuk ke dalam akan lebih mudah. Itu ya. Berarti menyambung lagi. Kalau katakanlah ini orang berargumentasi pendapat ya. Ya. Keuntungannya dua tadi ya. Iya, Saya iya. sebutkan. Terkait yang pertama, adanya keringanan PBB sebesar 50%. Teknisnya bagaimana? Pertanyaan begitu. Ya. Teknisnya jika SK sudah keluar, SK-nya difotokopi, dibawa ke Dispenda, langsung dapat penetapan 50%. Oke. Berarti saya nanti bisa cerita, untuk gampangnya saya bisa ceritakan diri saya sendiri. Iya. Memang belum saya lakukan yang minta 50%. Ngomong SK-nya lagi lanjut pemikiran. Gitu, tapi berarti ini bisa diceritakan seperti Bisa, itu. Oke. Ya, Jadi teknisnya gampang, hanya SK-nya difotokopi, ada surat permohonan kirim ke Dispenda atau Bapenda. Dari situ nanti Bapenda langsung berdasarkan SK wali kota tadi, maka akan ada keringanan pajak. Ya, Ada surat permohonannya ya. iya dong. surat permohonan data-data ini ya sudah kita survei. Terus kemudian yang memasukkan data ini, apabila ini sudah jelas bahwa ini adalah cagar budaya, yang memasukkan ke Dapobud ya, ini biar ada salah satu yang mewakili, gitu loh. Jadi tidak setiap orang bisa. Salah satu contoh yang ada di Dapobud sekarang ini, satu berkas, satu data ini masuk 3-4 kali. Nah, ini kan
sehingga data kita nggak bisa akurat gitu loh. Kemarin saya cek itu, ya sehingga barangkali ini semua sudah ditetapkan, ketua kelompoknya yang bisa memasukkan itu akan lebih. Kalau saya jangan ketua Ya. kelompok, tapi harus unsur organik dari dinas. Nah, kalau Itu seperti aja. itu, oke, saya setuju. Itu ya. aja. Saya Itu- justru setuju. Itu seperti lebih Iya. aman dan nyaman. Ya. Kita ini, kita ini kayak saya sekarang tim cagar budaya, tapi Iya. nanti berapa tahun lagi mungkin saya enggak, Iya. ya toh? Iya. Tergantung SK kan. Iya. Nah, bagaimanapun juga organik di kebudayaan, siapapun pimpinannya, organiknya akan tetap. Iya. Nah, itu yang harus ditanggung. Iya. Jadi Karena tidak hanya Dapodik, tapi register nasional. Iya. Ya, itu aja. Oke. Karena selama Jadi kementerian itu membuat pertama yang menjadi admin register nasional itu harus dari dinas yang pertama. Tapi ternyata dari dinas itu tidak ada yang masukkan. Ya. Kenapa tidak ada yang masukkan? Karena tidak tahu data. Kenapa tidak tahu data? Karena tidak mau survei. Kenapa tidak mau survei? Karena tidak ada kesempatan untuk survei. Nah, satu. Akhirnya kementerian itu melihat bahwa komunitas-komunitas itu punya potensi untuk melakukan pendataan. Karena di undang-undang juga disebutkan bahwa upaya pelestarian itu harus melibatkan masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melakukan pendataan. Nah, Pak Ahmed nggak usah khawatir. Misalkan waktu itu yang dilatih salah satunya Mbak Ratna, Iya. Mbak Gista, terus apa mana itu? Mas Joko Santoso ya. Terus Ah, ya Joko. Dari Malang itu nggak usah 6 atau berapa orang Iya. itu sudah punya semua. Tapi dari situ yang aktif cuma ya itu aja. Mbak Ratna itu saya juga belum tahu pernah masuk kan enggak? pernah Ah, masuk setelah itu cuma 2 kali. Nah, dua kali. Iya. Belum pernah Nah, lagi. tugasnya dari kebudayaan yang adminnya nanti akan melihat yang double itu kita hilangkan satu-satu. Iya, iya. Jadi jangan disalahkan kok ini daftar, tapi tugas kita yang mensinkronkan. Oh, ini 2 kali nggak usah 1 kali aja.